Nih, pelajaran dalam kehidupan ya. Jadi bukan dalam keluarga bisa hancur, dalam rumah tangga bisa kolaps, bukan karena miskin, bukan. Bahkan kehancuran setelah kesuksesan itu yang paling berbahaya. Kenapa demikian? Karena salah penggunaan anggaran biaya yang setiap hari berdatangan dengan posisi pengaruh dari media, dari tetangga, dan dari yang lain. Itu yang menjadi permasalahan. Kenapa? Kenapa bisa berantakan? Kenapa? Kenapa akhirnya tabiat tersebut menjadi gen yang diturunkan kepada anak cucunya? Itu yang jadi catatan. Jadi eh, rekomendasi dari saya, tolong sebarkan pada saudara-saudara, teman-teman ya yang saling sayang menyayangi. Kenapa demikian? Jadi misalkan gini, kalau toh misalkan suatu kehancuran, suatu karena miskin, hal-hal yang wajar, tapi kemiskinan tidak menimbulkan kehancuran. Kalau ditabiati dengan kesabaran, dijalani, disikapi, dinikmati, insya Allah pasti bisa. Meskipun dalam keadaan miskin, tapi tak kala manakala rezeki milik datang yang dikonon di apa dinamakan sama orang, panggilan orang-orang terkaya, orang jadi kaya, itu kekuatan faktor sosial lingkungan itu sangat dominan. Jadi belanja itu tujuannya untuk apa? Misalkan gini nih, ini motor udah ada tapi kita udah punya, tapi mau upgrade lagi, scale up lagi, naikin lagi. Nah, itu contohnya. Maklumnya diketahui supaya tujuannya untuk apa, itu maksudnya manfaatnya untuk apa. Ya silakan saja, kalau bisa tidak memiskinkan anak turunan cicitnya boleh, karena sifat boros itu kalau tidak diingatkan akan turun temurun. Itulah, silahkan George Soros, Rockefeller, itu orang terkaya di dunia itu pasti begitu. Nah ini juga kita sama-sama, yuk bareng sama-sama menuju ke arah itu. Jadi intinya kalau penggunaan dana tersebut kita udah limpahan rezeki milik dari Tuhan sudah berdatangan. Nah, penggunaannya itu yang salah. Yang salah kenapa? Yang salah yang apa? Pokoknya kita menyampaikan ini berbasis pengalaman. Jadi saya mengikatkan kepada saudara-saudara, teman-teman, sahabat. Jadi yang terjadi pada waktu begitu, pada waktu kita memiliki uang, pergunakanlah uang yang bisa menghasilkan uang. Tapi jangan belanjakan hanya berdasarkan pengaruh apa-apa, apakah karena pengaruh gengsi, apakah pengaruh apa, pokoknya bukan karena top up kebutuhan yang seutuhnya gitu kan. Jadi bukan untuk kebutuhan gengsi, memoles diri supaya dihargai orang, bukan begitu, tapi intinya bisa menghasilkan uang dari uang tersebut. Itu kalau mau belanja sedemikian rupa. Misalkan kan gini, kita sudah punya mobilnya apa, mobil bak, sah-sah saja. Misalkan kita mau membeli mobil bak SS apa yang kecil, mau ditingkatkan lagi, mau beli mobil box, mobil truk, atau mau beli bus angkutan, ya itu boleh-boleh saja, itu yang harus. Tapi kalau misalkan kita udah punya mobil pribadi, satu, dua, tiga, terus hanya karena ini misalkan Honda untuk hari Senin, Toyota untuk hari Selasa, Rabu untuk Mercy untuk Rabu, BMW untuk hari Jumat. Nah itu sebenarnya hal yang tidak dilarang, silakan saja, tapi ini menyebabkan salah satu dimensi, salah satu faktor yang menyebabkan satu keluarga, satu rumah tangga menjadi kehancuran. Itu. Jadi misalkan apalagi, misalkan di rumah tangga
di dapur, kulkas masih layak, kita beli lagi, misalkan kitchen set masih layak dipakai, masih baru dibikin misalkan 1 tahun 2 tahun udah diganti lagi karena ada pengaruh orang lain. Nah itu contohnya yang menyebabkan keluarga suatu kehancuran. Manakala kehancuran itu datang dan membackupnya dari hutang-hutang, akhirnya berluluh lantakan akan menjadi suatu kehidupan yang setiap hari akan menjadi suatu kiamat. Nah itulah kehidupan neraka di dunia yang langsung berbalas pantun dari Tuhan. Ini sekedar mengingatkan. Salam sejahtera, salam sukses.